Poco Pad M1 adalah tablet yang dijual Poco di harga 3,99 juta waktu kita dapat tablet ini. Tapi apakah tablet ini semenarik itu dan worth it itu? Mari kita lakukan review dari Poco Pad M1 ini. Secara singkat, tablet ini menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 4, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS 2.2. Seperti apa tablet ini? Mari kita lakukan reviewnya. Aspek pertama yang kita bahas adalah sisi performance terlebih dahulu. Jujur secara performance sebenarnya tablet ini termasuk lumayan guys untuk digunakan harian. Meskipun begitu, entah kenapa tablet ini kadang-kadang starternya masih agak berasa. Kita nggak tahu kenapa, padahal konfigurasi RAM, prosesor sebenarnya sama storage-nya itu sebenarnya harusnya masih termasuk cukup aman. Bahkan untuk penggunaan ringan seperti sosial media, browsing, kita kadang-kadang masih menemukan adanya stutter. Kemungkinan ini adalah bug software yang perlu diperbaiki oleh Poco. Tapi overall kita masih termasuk cukup puas. Kemudian secara Antutu versi 10, tablet ini mendapatkan angka 790.000. Sebuah angka termasuk oke banget untuk sebuah tablet di kelas harganya. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya. Untuk 3D Mark sayangnya kita tidak bisa tes. Itu kayaknya di lock secara software oleh Poco ya guys. Kita semoga dapat dibuka supaya kita bisa tes benchmark-nya. Kemudian PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Kita disclaimer terlebih dahulu kita menggunakan Wi-Fi. Mari kita bahas soal tes gamingnya. Game pertama adalah game Mobile Legends kebuka setting ultra, frame rate super, tapi di lock di 60 fps, cuma dapat di 59,8 fps. Game PUBG Mobile setting HDR, frame rate extreme, dapat di 59,7 fps. Game Call of Duty Mobile setting low, frame rate ultra, sayangnya di lock lagi di 60 fps, cuma dapat di 59,9 fps. Game Halcom Mobile setting ultra, frame rate max, dapat di 114,7 fps. Game FC Mobile setting ultra, frame rate very high, dapat di 59,1 fps di lock 60 ya guys. Game Genshin Impact setting medium frame rate 60 dapat di 48,9 fps. Untuk fitur bypass charging belum tersedia di tablet ini. Untuk performance harian termasuk ya agak sayang aja, masih starternya masih lumayan berasa kadang-kadang ya guys. Ya semoga Poco memberikan update supaya memperbaiki isu itu ya guys. Lanjut dari sisi kamera, tablet ini dibekal kamera utama sebesar 8MP dan kamera depan sebesar 8MP. Yang untuk kualitas video call, zoom, Google Meet itu termasuk lumayan guys. Kalian bisa lihat sampel videonya setelah ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco Pad M1 kalau misalnya kita gunakan buat Google Meet, Zoom, video call, ataupun yang kalian butuhkan buat video call, ataupun misalnya kalian membuat konten menggunakan kamera depannya kurang lebih seperti ini, dan dia posisinya horizontal, jadi mode tablet itu bagus. Dan gimana kan apakah menarik atau tidak, kalian bisa tulis berbagai komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco Pad M1 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat Google Meet, Zoom, video call. Kalau misalnya kalian butuh pengambilan gambar dari kamera belakang, kurang lebih seperti ini kualitasnya. Sebenarnya kamera depan maupun kamera belakang plus minus harusnya hampir sama karena sama-sama sensornya 8MP. Tapi gimana kan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian kita bicara soal layar. Tablet ini berlayar 12,1 inch IPS, resolusi 2,5K, refresh rate-nya 120Hz. Bisa nonton di YouTube 4K 60, Lightpen sudah L1. Dia termasuk lumayan enak guys, dan super stylus dan palm rejection ya guys. Kemudian dari sisi speaker, tablet ini berkali quad speaker yang suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sisi baterai, tablet ini bakal baterai sebesar 12.000 mAh yang tergolong irit untuk digunakan harian. Bisa banget dipakai sehari penuh ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, tablet ini support 33 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk full charge. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini hanya ada face unlock doang ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita desainnya termasuk mencolok ya, apalagi desain Poco-nya termasuk mencolok banget. Tapi gimana bukan? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, tablet ini masih support micro SD slot, tapi dia varian yang masuk di Indonesia hanya Wi-Fi only, tidak ada 4G LTE atau 5G ya guys. Kemudian dari sisi aplikasi zoom sendiri, tablet ini sudah support virtual background zoom, yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, tablet ini sudah support USB OTG, ada cek 3 km, tapi dia tidak punya NFC, tidak punya informasi ada inframerah, yang agak disayangkan juga ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri, kita tidak menyarankan karena dia tidak punya sensor GPS ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, tablet ini diberikan jaminan update 2 kali update OS dan 3 tahun security yang dimulai dari Android 15, HyperOS 2 ya guys. Kesimpulannya, menurut kita ini adalah versi hemat dari Redmi Pad 2 Pro yang sudah pernah kita review sebelumnya. Sebenarnya antara Redmi Pad 2 Pro dan Poco M1 ini plek ketiplek ya guys, itu hanya beda pemasarannya aja, dimana Poco dipasarkan secara online,
kemudian Redmi dipasarkan secara offline dan online. Tapi gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita termasuk menarik ya guys, karena Redmi Pad 2 Pro yang kemarin kita sudah review, itu juga termasuk menarik ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.